kita akan bahas spesifikasi dari shock ini, mekanisme sama cara settingnya. Oke, mari kita buka satu-satu. Spesifikasi dari masing-masing shock ini sebenarnya sama ya. Jadi ini sama, hampir sama kayak shock beneran, shock mobil beneran. Cuman ini skalanya lebih kecil. Jadi sistemnya hampir sama semua. Jadi ini mulai yang shock spring tunggal. Ini ada yang spring double spring, jadi springnya itu bisa di setel. Yang atas mau lebih lentur, yang bawah lebih keras itu bisa, jadi ada settingan sendiri. Dan yang ini adalah shock tabung. Jadi yang di dalam sini ini ada tabungnya. Jadi ini terhubung. Bisa diisi oli atau dibiarkan terisi udara juga bisa. Oke, sekarang kita perkenalan satu spesifikasinya ini kita bongkar dulu ya. Jadi shock ini kita bongkar dulu. Perkenalan dari part-partnya apa aja yang ada di dalam shock ini. Sama nanti kita untuk melepaskan springnya ini, jadi kita tarik ke atas dulu. Ini ada penguncinya. Lepas, nah, shocknya udah keluar. Untuk membuka ini tinggal tahan aja yang atas sama yang bawah ini. Jadi dalamnya ini sama ya, ada olinya, nanti kita setting, nanti kita pakaian kita. Jadi ini bagian-bagiannya ya, bagian shocknya, ini tabung untuk isi oli juga bisa. Jadi ini terhubung, jadi ini ada lubangnya ini. Jadi lubang ini sama ini ada terhubung. Dalam. Piggyback. Oke, bagian dari shock itu sendiri. Ini adalah stang piston. Ini ada katupnya ya. Ini untuk mengalirkan oil silikon ini. Jadi oil silikon ini di dalam ini mengalirkan. Jadi untuk kekerasannya itu, jadi dia tergantung jadi dari lubang ini sama kekentalan dari oil silikonnya. Oil silikon pun macam-macam, dari mulai ukuran WT sama ukuran CST. Jadi untuk yang ukuran WT ini sebenarnya bukan standar ya. Ini standarnya dari TLR sama Atim Associated. Jadi untuk standarnya ukuran itu sebenarnya CST. Ini standarnya CST. Untuk diagramnya nanti lihat di gambar ini ya. Untuk ukuran 50 WT ini setara dengan 650 WT. Jadi nanti ada diagramnya, nanti bisa lihat sendiri di kolom bawah. Oke, ring sealnya ada 2 ya. Ring seal ini untuk menghambat supaya tidak merembes ke bawah oilnya. Dan ini coilovernya. Jadi untuk setting kekerasan dari per. Jadi setting ini bukan menambah tinggi per ya. Jadi tetap ukuran standarnya itu kalau ini di setting itu tetap ukuran standarnya segini. Cuman coilover ini itu untuk setting keras apa enggaknya dari per itu sendiri. Nanti kita jelaskan di kolom akhir ya. Sekarang kita rakit dulu, kita isi untuk settingnya. Jadi mungkin kalian teman-teman itu ada shocknya yang bocor gitu ya. Ini ganti aja oil ring. Ini yang warna merah. Jadi warna merah ini lebih tahan terhadap cairan. Jadi kalau cairan itu dia nggak melar. Lebih tahan gesekan juga. Jadi inilah adalah pistonnya ya. Jadi ini adalah piston dari shock itu sendiri ya. Ini kan lubang 1. Misal ini lubangnya itu ada settingannya macam-macam. Jadi ada yang lubang 1, 2, 3, kadang juga ada yang 4. Jadi lubang ini mempengaruhi dari
soft atau kerasnya dari shock itu sendiri, walaupun dengan spesifikasi dari oil silikon yang sama ya. Misal ini pakai 30 WT, lubangnya 1, sama yang lubangnya 4, plus dia lebih soft yang lubangnya 4. Jadi lubang ini sangat berpengaruh dari kekerasan dari shock itu sendiri. Jadi lebih banyak lubang dia lebih soft. Jadi aliran untuk oil silikonnya itu jadi lebih cepat. Walaupun dengan spesifikasi kekentalan yang sama ya. Untuk pemasangan juga sama. Jadi mau kalian setting ini dilubangin lagi atau punya lagi yang lubangnya berbeda, bisa dipakai di sini. Untuk pemasangan gini ya. Untuk menahan ini sebenarnya ada kunci khusus untuk sekop ya. Cuman ini jadi nggak ada, bisa pakai tang biasa juga bisa. Tapi kalau kalian harus lapisi dengan ya mungkin kain atau tisu bisa. Jadi untuk menahan ini supaya tidak baret. Kalau baret nanti rusak. Tahan, tekan dikit. Jadi untuk silinder piston ini, silinder atau tabung untuk pengisian oil ini, yang big bore atau yang kecil itu pun tingkat settingannya juga beda. Jadi yang lebih kecil itu pengaliran volume yang di dalam sini, volume oilnya jadi lebih sedikit, jadi dia lebih soft. Jadi untuk yang big bore dia lebih meredam. Jadi lebih alirannya itu volumenya yang di dalam itu yang dialirkan dari sini ya. Yang posisi dalam sini waktu didorong gini, perpindahan dari oil silikon ini volumenya jadi lebih besar. Untuk yang tabung pistonnya ini lebih besar. Untuk pengisian oli, jadi olinya itu ada ukurannya masing-masing ya. Jadi 30, 40, dan 50. Ukuran lebih rendah dia lebih encer. Ukuran yang lebih tinggi 50 WT ini dia lebih kental. Jadi kita coba pakai ukuran 40 ya. Untuk pemasangan sendiri, waktu pengisian oil silikon ini, piston harus posisi paling bawah ya. Sisi dan benar-benar penuh. Setelah penuh, tekan ke atas pelan-pelan ya. Ini sampai mentok ini ya. Saya mentok, baru ini kalian tutup. Jadi tumpah enggak apa-apa. Atau untuk cara mudahnya itu ini dibuka bisa. Karena ini shock piggyback, jadi ada tempat buangnya angin di sini. Ini terhubung semua. Untuk yang tabungnya ini boleh kalian isi atau tidak diisi pun bisa. Jadi ini untuk menentukan tingkat kekerasannya ini nanti. Redaman dari oil sendiri. Kalau aku sih suka nggak isi. Jadi untuk redaman, kalau untuk adventure lebih suka yang soft. Jadi nggak terlalu keras. Tapi untuk setting mobil-mobil on road, dia harus benar-benar shocknya itu keras. Jadi untuk kekerasan dari shock itu tidak ada standar, jadi yang patokan yang pasti berapa gitu ya. Jadi itu semua tergantung dari masing-masing kebutuhan. Jadi mau tergantung selera juga sih. Mau yang soft atau yang hard,
tergantung selera masing-masing. Jadi patokan untuk pastinya itu nggak ada. Jadi disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Jadi kekentalan dari oil silikon ini tidak mengaruhi dari tekanan dari per itu sendiri ya. Jadi untuk tekanan per itu yang menentukan keras apa enggaknya suatu per dari skok ini adalah setting dari coilover ini. Semakin dia ke bawah, jarak tekan pernya ini akan lebih keras. Jadi dia pasti lebih keras. Walaupun dengan oil yang sama ya. Jadi dimasukin katakanlah pakai 50 WT, dia lebih ke bawah, pasti dia lebih keras karena jarak tekannya ini lebih nekan. Jadi lebih ke atas, dia lebih soft untuk settingnya. Misal ini pas ya pernya. Jadi kekentalan oil itu menentukan redaman dari per dari shock itu sendiri ya. Jadi dia tidak mengaruhi dari kekerasan dari per itu. Jadi ada 3 faktor yang menentukan redaman dari shock itu sendiri ya. Satu, besar kecilnya dari tabung ini. Volume tabung ini ada yang pakai big bore itu pasti daya redamannya lebih bagus. Yang kedua dari piston ya. Lubang pistonnya, lubang katupnya itu dia lebih banyak, dia lebih soft. Jadi yang menentukan itu. Yang ketiga dari kekentalan ini. Kekentalan oilnya ini juga mempengaruhi. Jadi 3 faktor itu tabung, lubang katupnya itu sama oil. Jadi kalau mau lembut ya kalian setting sendirilah sesuai selera. Untuk selanjutnya itu setting coilover ya. Setting coilover ini yang menentukan ini kekerasan dari per itu sendiri. Semakin dia ke bawah, dia akan semakin keras, tapi tidak mempengaruhi tinggi dari shock itu sendiri. Jadi ukuran shock tetap sama. Jadi walaupun ini ditekan sampai bawah pun ukurannya akan tetap sama, tapi tingkat kekerasannya berbeda. Jadi kalau paling bawah ini paling keras. Untuk ke atas dia lebih soft. Tapi yang menentukan untuk diaplikasikan di mobil itu dari berat RC itu sendiri. Jadi yang menentukan dari travel RC itu sendiri, jarak dari piston ya, piston rod ini ya. Semakin dia panjang jaraknya ini, pasti dia travelnya dari RC itu pasti lebih bagus. Ada juga yang piston, shocknya ini katakanlah ini 100 mili ya, 100 mm, tapi jaraknya ini pendek. Jadi yang menentukan juga ini, jarak ini ya. Untuk travel ya, travel dari RC itu sendiri. Jika shock ini diaplikasikan ke RC kalian, misal dengan RC kalian itu yang beratnya sekitar 3 kg ya, dia akan turun. Shock standarnya ukurannya 10 cm. Dia akan turun, misal ini dia akan turun sekitar 2 cm. Maka dia akan lebih turun shocknya ini. Jadi mobil RC kalian itu akan lebih pendek. Untuk menyiasatinya, kalian tinggal putar ini coilovernya ini. Coilovernya ini kalian putar ke bawah. Maka shocknya, tingkat kekerasannya yang atasnya pasti lebih tinggi. Jadi mobil kalian itu bisa lebih tinggi lagi. Oke, jadi dari 3 shock ini sistem kerjanya pun sama. Jadi dari mulai setting piston, settingnya pun sama, setting coilover. Jadi sistem kerjanya sama semua, cuman beda bentuk aja. Yang ini dual spring, ini biasa 1 spring, yang ini tabung. Jadi demikian Sobat Siput, cara setting mobil kami, sharing-sharing pengalaman ya, pengalaman dari kita. Oke, jika ada pertanyaan dan masukan dari kalian, silakan tulis di kolom komentar. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di tips and trik selanjutnya. Bye-bye.